Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Ardian Sasibuan, NIM 2003-20115. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan PKL di PT Sokpindo Matapau. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan industri perkebunan di Indonesia sangat berkembang dengan pesat, khususnya pada komoditi kelapa sawit. Hal ini dilihat dari banyaknya pabrik-pabrik kelapa sawit yang telah berdiri di beberapa provinsi di Indonesia. Oleh sebab itu, pabrik kelapa sawit membutuhkan pemimpin usaha perkebunan yang berkompeten, berkarakter dalam pengembangan agribisnis perkebunan di Indonesia. Institusi pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan prosesnya melalui penerapan metode pendidikan dan kurikulum yang aplikatif dan tidak saja berorientasi kepada teori dan konsep, tetapi harus menjadikan pengetahuan dan keterampilan tersebut dimanfaatkan secara nyata. Profil singkat perusahaan PT Ganda Buanindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kakao tumpang sari kelapa hibrida menurut rencana semula tahun 1989. Sejarah PT Sokpin Indonesia Kebun Matapau. Pada awal lahirnya PT Sokpin Indonesia bernama PT Sokpin Medan SA. Perkebunan ini pada awalnya dimiliki oleh perusahaan Belgia Sokpin Medan yang mempunyai hak konsesi dan di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1926 didirikan pabrik pengolahan kelapa sawit di perkebunan Matapau dan pembangunan pabrik selesai pada tahun 1927. Pada tahun 1942 perusahaan ini diambil alih secara paksa oleh pemerintahan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, perusahaan ini dikuasai oleh pemerintahan Republik Indonesia. Kegiatan usaha perusahaan PT Sokpindo memiliki luas lahan 37.800 hektar yang berlokasi di Sumatera Utara dan Nanggar Aceh Darussalam. Perkebunan karet seluas 10.510 dan memiliki pabrik perkebunan serta pabrik pengolahan. Hasil produksi perkebunan PT Sokpindo baik kelapa sawit maupun karet diolah di pabrik sendiri yang dimilikinya yang berjumlah 14 pabrik, yaitu 9 pabrik kelapa sawit atau POM yang mengolah tandan buah segar menjadi CPO, 1 pabrik refinery yang mengolah CPO menjadi RBD palm oil, 1 pabrik minyak inti sawit yang mengolah inti sawit atau palm kernel menjadi minyak inti sawit, 3 pabrik chrome rubber serta CPO dan turunannya disimpan sementara sebelum diekspor di tank instalasi Belawan. Kebun pendukung. Kebun kelapa sawit yang menyuplai bahan baku TBS yang masuk PKS PT Sokpindo Kebun Matapau untuk diolah berasal dari kebun sendiri dan dari kelompok tani rakyat sekitar. Kebun PT Sokpindo Kebun Matapau yang menyuplai TBS adalah jenis kelapa sawit berdasarkan ketebalan cangkang. 1. Dura, cangkang tebal 2 sampai 5 mm. Daging buah tipis 20 sampai 50% terhadap buah. Rendaman minyak rendah. 2. Pisipera, contohnya cangkang tipis atau hampir tidak ada. Daging buah tebal 92 sampai 97% terhadap buah. Rendaman minyak tinggi dan produktivitas rendah. 3. Tenera, cangkang sedang atau 1 sampai 2 mm. Daging buah tebal 60 sampai 90% terhadap buah. Rendaman minyak tinggi dan produktivitas tinggi. Sistem manajemen Sokpindo. Sistem manajemen yang dikembangkan PT Sokpindo merupakan sistem manajemen terpadu yang mengacu pada standar nasional maupun internasional maupun sistem lain yang dikembangkan sendiri oleh PT Sokpindo. Sistem manajemen terpadu yang diterapkan oleh PT Sokpindo disebut Sistem Manajemen Sokpindo atau SMS. Struktur organisasi PT Sokpindo Kebun Matapau. 1. Pengurus atau ADM. 2. Asisten divisi atau updeling. 3. Tekniker 1. 4.
Tekniker 2, 5 Kepala Tata Usaha atau KTU. Tinjauan proses, stasiun penerimaan bahan baku, pos satpam. Satpam adalah satuan pengaman dalam sebuah pabrik. Tamu dan kendaraan yang masuk ke dalam pabrik menjadi tanggung jawab satpam. Mobil pengangkut TBS harus melapor ke pos terlebih dahulu dan menunjukkan SPB, surat pengiriman barang. Lalu di pos satpam dilakukan pencatatan nomor polisi atau BK. Nama supir, nomor SPB, kebun asal, jumlah neto, jam tiba dan jam keluar lokasi pabrik sebagai petinggal data bagi satpam bila mana ada kesalahan dan kesilapan di belakang hari. Jembatan timbang, bruto, berat barang dengan truk, tara yaitu berat truk kosong, neto yaitu berat bersih barang. Proses penerimaan buah. Setelah proses penerimaan TBS kemudian dibongkar di lantai afrom atau veron untuk dilakukan sortasi. Lalu buah didorong dengan loader menuju Fruit Fresh Buns Elevator. Proses pemeriksaan kualitas atau sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima PT Sokpindo Matapau dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Elevator Fruit Fresh Bun atau FFB. Elevator Fruit Fresh Bun berguna untuk mengangkat TBS dari lantai afron atau veron yang ke bajana rebusan atau sterilizer. Stasiun perebusan, sterilizer. Sterilizer terbentuk vertikal ini adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap atau steam. Steam yang digunakan adalah saturated steam dengan tekanan 1,8 sampai 2,0 kg cm dan suhu 110 sampai 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari boiler. Buns conveyor adalah alat untuk mengantarkan TBS dari bejana rebusan atau sterilizer menuju proses pemipilan. Stasiun penebahan atau striper berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangannya dengan cara mengangkat dengan kecepatan putar. Striper dapat menyebabkan janjangan terbawa ke atas pada ketinggian tertentu. Kemudian janjangan tersebut jatuh atau terterbang karena gaya gravitasi. Conveyor under striper. Conveyor ini terletak tepat berada di bawah drum striper, berfungsi sebagai penampung brondolan rebus yang telah terpipil oleh drum striper. Bottom cross conveyor. Conveyor ini tepat berada di ujung conveyor under striper, berfungsi sebagai penghubung antara conveyor under tracer untuk membawa brondolan rebus dari conveyor under striper menuju fruit elevator. Empty Buns conveyor. Tandan kosong yang telah terpipil akan terdorong keluar dari drum tracer dan akan masuk ke empty bun conveyor yang tepat berada bawah drum striper. Lalu tandan kosong akan dibawa ke empty buns hopper. Empty buns hopper tempat untuk penampungan sementara sebelum dibawa dan dibagikan ke lapangan. Tandan kosong dapat digunakan sebagai musla atau pupuk di kebun. Stasiun fresh. Fruitless elevator. Brondolan rebus yang telah dibawa oleh bottom cross conveyor selanjutnya akan menuju fruitless elevator. Alat ini berfungsi sebagai sarana pembawa brondolan rebus menuju cross conveyor to digester. Cross conveyor to digester ialah berfungsi sebagai penghubung antara digester dan fruit elevator. Digester mempunyai poros pemutar yang dilengkapi dengan parang pengaduk. Proses pengadukan berlangsung akibat adanya gesekan antara parang dengan brondolan dan adanya tekanan gaya gravitasi berat dari brondolan dalam bejana sambil dipanaskan oleh steam. Pengempaan. Screw press berfungsi untuk memeras minyak dari mesocarb dengan cara defrost dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh hydraulic
dengan besar tekanan 40 sampai 50 ampere. Oil gutter berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin press sebagai alat untuk mengalirkan minyak kasar ke sand trap tank. Stasiun klarifikasi sand trap tank berfungsi sebagai penangkap pasir. Minyak kasar yang keluar dari press dialirkan dengan oil gutter menuju sand trap tank. Stasiun klarifikasi yaitu contohnya adalah sand trap tank, vibrating AMCO, crude oil tank, continuous tank. Setelah itu oil blower, oil transfer pump, stock tank, daily tank,